Halo, selamat datang di channel Dunia Para Gagak. Di sini kita akan menceritakan kehidupan di SMA laki-laki Suzuran atau yang lebih dikenal dengan Sekolah Para Gagak. So, tunggu apa lagi? Jangan lupa subscribe jika kalian ingin mengikuti ceritanya. Jangan lupa untuk tekan lonceng notifikasi, like dan share-nya ya. Oh ya, dan jangan di-skip ya agar tidak ketinggalan ceritanya. Yuk masuk ke cerita. Scene pada chapter diawali dengan Yamazaki yang sedang menelpon Bandou untuk mengajak Bandou bertemu. Tapi di sini Yamazaki telah ditangkap oleh Mito, anggota The Front of Armament. Mito berniat menjebak Bandou melalui Yamazaki yang saat ini sudah menjadi tawanannya. Mito menyuruh Yamazaki untuk berencana menemui Bandou dan kemudian para anggota TFOA bisa menyergap Bandou. Setelah menelpon Bandou, Yamazaki dipuji oleh Mito karena dia sedikit penurut dibanding dengan Senda. Mito juga mengatakan bahwa Yamazaki akan aman jika dia menurut sesuai perintah Mito. Scene berpindah di mana Bouya sudah sampai di sekolah. Dia sedang bersama Yasuda. Yasuda lalu menceritakan bahwa rencana besarnya adalah memberitahu Bouya bahwa Akutsu dan bawahannya akan bergabung bersama Bouya dan menjadi Harumichi Family. Yasuda mengatakan bahwa Bouya bisa menjadi orang yang menguasai di Suzuran jika memiliki anak buah yang banyak. Saat ini dengan tambahan personil dari Akutsu total menjadi 31 anggota dan jumlah itu akan terus meningkat. Sampai saat ini belum ada yang bisa menyatukan Suzuran. Namun bisa saja Bouya nanti menjadi orang yang bisa menyatukan Suzuran. Bouya yang mendengar itu langsung tertawa terbahak-bahak dan langsung menjitak kepala Yasuda. Bouya mengatakan bahwa itu adalah rencana bodoh. Dia juga tidak mau dipanggil bos. Bouya mengatakan, aku ingin tersenyum saat aku senang, menangis saat aku sedih, dan marah saat aku kesal. Itulah aku, melakukan sesuatu dengan caraku. Omong kosong kayak gitu cuma bikin sakit di bokong. Tegas Bouya. Lalu scene berpindah di mana trio Hiromi, Pon dan Mako sedang bersama dan di sana juga ada Bouya, Yasuda dan Akutsu. Hiromi ingin Bouya mendengar apa yang akan dia ceritakan. Namun usaha mereka sepertinya akan sia-sia karena Bouya tidak mau mendengarkan mereka. Bouya lantas akan pergi meninggalkan mereka. Namun saat akan menuju pintu, di dekat pintu sudah ada Mako yang berdiri. Bouya lantas mengatakan, "Hei minggir." Namun Mako tidak menjawab. Lalu dia menyodorkan tulisan di kertas. Tulisan itu berbunyi, "Kau setuju untuk dengar dan akan aku tunjukkan video yang hot." Melihat itu Bouya langsung berubah pikiran. Dia berbalik badan menuju Hiromi lagi dan mengatakan setuju untuk mendengarkannya. Namun Hiromi harus cepat mengatakannya dan dipercepat pembicaraannya. Yasuda yang terheran-heran dengan Bouya yang kembali lagi langsung mendekati Mako dan menanyakan apa yang Mako tulis di surat itu sehingga Bouya bisa kembali menyetujui Hiromi. Namun Mako tidak menjawabnya. Lalu setelah Bouya mendekat, Hiromi pun menceritakan suatu hal. Hiromi memiliki teman yang kuat dulu. Dia bernama Shinji. Dia petarung yang kuat sama seperti Bouya. Namun 6 bulan lalu dia tewas dalam sebuah kecelakaan dan polisi menutup kasusnya. Namun Hiromi yakin bahwa itu bukanlah sebuah kecelakaan. Melainkan Shinji dibunuh. Sepeda motor yang rusak hanya kamuflase saja. Shinji telah dibunuh oleh The Front of Armament. Akutsu dan Yasuda kaget mendengar nama The Front of Armament. Sedangkan Bouya langsung bertanya apa itu The Front of Armament kepada Hiromi. Belum sampai dijawab Hiromi, Yasuda lalu mendekat ke Bouya dan hampir menempelkan wajahnya di wajah Bouya sambil menjelaskan bahwa The Front of Armament atau TFOA itu adalah sebuah geng yang mengerikan. Bahkan sampai tak bisa dibayangkan. Akutsu pun juga mendekat ke Bouya dan hampir menempelkan wajahnya ke muka Bouya sambil menjelaskan bahwa mereka itu adalah iblis. Mereka bahkan bukan juga pelarian dari penjara nakal. Dan rumornya Yakuza mengontrak mereka untuk menjadi juru pukul. Lalu Bouya menyaut pembicaraan mereka. Aku yang akan memukul kalian jika tidak segera menyingkirkan wajah kalian dari wajahku. Hiromi menambahkan bahwa semua itu tidak diragukan bahwa mereka pembunuh. Bouya yang sedang berada di dekat Mako langsung menjawab. Dan apa artinya semua itu? Sambil Bouya berbisik kepada Mako menanyakan tentang perihal video apa yang akan dia perlihatkan kepada Bouya. Hiromi pun menjawab bahwa Bandou adalah salah satu dari divisi kepala TFOA. Akutsu yang mendengar itu langsung bergumam. Tidak mungkin. Dengan kata lain secara teknis aku bawahan seorang armamen. Sialan. Pon pun menambahkan cerita bahwa Senda telah dihajar oleh TFOA. Senda dihajar habis-habisan sampai dipatahkan kedua lengan dan kakinya. Lalu Hiromi juga menambahkan bahwa kemungkinan besar Yamazaki dan Bandou takkan lolos salah satunya. Lalu setelah mendapatkan mereka yang menjadi target selanjutnya,
Belum sempat selesai, Yasuda yang mendengar itu tentu saja cemas dan menanyakan kepada Akutsu apakah Yasuda yang akan menjadi incaran selanjutnya TFOA. Akutsu pun menjawab bahwa bukan Yasuda yang menjadi incaran mereka. Di sisi lain Bouya yang mendengar cerita itu dari Hiromi langsung paham dan tersenyum. Scene pun berpindah di mana Bandou sedang menunggu pertemuannya dengan Yamazaki di suatu tempat yang nampaknya seperti gudang pembuangan mobil bekas. Tak lama kemudian Yamazaki datang dan membuka pintu. Bandou yang melihat Yamazaki langsung menyapanya. "Kau terlambat Yamazaki." Yamazaki yang mendengar itu agak sedikit gugup dan langsung mencari alasan bahwa tadi saat akan berangkat tiba-tiba hujan deras. Yamazaki di sini bukan hanya gugup tetapi ketakutan karena dia sedang menjebak Bandou untuk bertemu, yang mana nantinya Mito dan anak-anak buahnya akan menyergap Bandou. Bandou langsung mengawali pembicaraan di antara mereka. Bandou menceritakan bahwa Senda menjadi yang pertama di antara mereka yang dihajar oleh TFOA. Yamazaki menjawab singkat dengan mengatakan iya. Yamazaki hanya bisa menjawab sesingkat mungkin karena dia sedang tidak bagus posisinya. Di sisi lain dia menjebak temannya sendiri dan di sisi lain dia diancam oleh TFOA. Lalu Bandou kembali bercerita bahwa sebelum ini, mereka adalah segerombolan anak-anak kuat yang beranggotakan ratusan. Namun saat ini hanya tinggal berdua saja. Itu sangat menyedihkan. Lalu Bandou mengajak Yamazaki untuk memulai dari awal lagi. Bandou juga akan mengajak Senda kembali. Bandou berencana untuk membentuk geng baru dan akan melibas siapapun itu yang menginjak-injak mereka. Namun Yamazaki terlihat makin gugup dan makin panik mendengar hal itu. Yamazaki mengatakan bahwa itu semua sudah terlambat. Bandou pun menanyakan apa maksud Yamazaki mengatakan seperti itu. Namun sebelum Yamazaki menjawabnya, dari arah pintu muncul seseorang dengan mengatakan, "Yamazaki benar Bandou, orang itu adalah Mito." Mito pun masuk ke dalam bersama dengan anak-anak buahnya dan mengepung Bandou. Bandou yang melihat ini, hanya bisa mengeram dan sesaat dia memperhatikan Yamazaki yang berlari menuju Mito. Bandou yang melihat itu, hanya bisa berteriak, "Yamazaki, kau bajingan. Kau menjebakku Yamazaki." Yamazaki hanya bisa diam dan ketakutan. Mito yang mendengar itu menjawab bahwa benar Yamazaki sekarang adalah peliharaannya. Mito menambahkan dia memberi dua pilihan kepada Bandou. Dia memberi pilihan kepada Bandou. Menjadi anjing peliharaannya Mito atau mati di tempat ini. Bandou yang mendengar itu langsung mengeluarkan pisaunya dan mencoba menyerang Mito. Mito yang melihat itu, hanya bisa berkata, "Dasar idiot." Scene pun berpindah kembali kepada Bouya dan kawan-kawannya yang tadi sedang membicarakan masalah TFOA. Entah apa yang Yasuda lakukan, dia mendapat sundulan dari Bouya. Bouya mengatakan bahwa itu bagus untuknya. Armamen atau siapapun orangnya yang ingin bertarung akan Bouya ladenin. Mendengar itu Hiromi langsung menyela omongan tersebut. Hiromi berkata bahwa bukan seperti itu kesimpulannya. Pon pun juga menambahkan bahwa tidak ada satupun orang yang keluar hidup-hidup jika menjadi incaran mereka. Dan kemungkinan yang akan menjadi sasarannya berikutnya adalah mereka semua. Ini akan menjadi perang besar-besaran. Yasuda dan Akutsu yang mendengar itu, hanya bisa terdiam dan berbicara. Apa, perang besar-besaran? Yasuda langsung membayangkan sesuatu yang buruk. Dia sekarang adalah anak buah nomor 1 dari Bouya. Otomatis menjadi nomor 2 setelah Bouya. Bukan tidak mungkin jika dia juga menjadi incaran. Sedangkan Akutsu juga berbicara dalam hati bahwa dia sebenarnya ingin bergabung dengan Bouya di waktu yang tepat bukan saat seperti ini. Lalu mereka berdua pun dengan kompak mengatakan, "Tidak bagus." Bouya pun nampak memancarkan wajah serius. Hiromi pun kembali berbicara bahwa benar dan persis apa yang dikatakan Pon. Lalu Bouya pun berkata bahwa mereka harus berhenti bercanda. Mereka hanya berbicara berputar-putar saja. Mereka mengira bahwa Bouya tidak akan sanggup melawan mereka dan Bouya pun menyuruh mereka semua untuk keluar dari masalah Bouya. Hiromi menjawab bahwa Shinji juga pernah berkata seperti itu sebelum dibunuh. Bouya pun sekali lagi menegaskan bahwa mereka harus keluar dari masalahnya dan menyuruh mereka untuk mengkhawatirkan diri sendiri. Lalu Bouya pun pergi. Pon yang melihat itu, hanya bisa berkata bahwa Bouya itu orang tolol dan dia tidak mengerti apa yang sedang mereka bahas. Namun Hiromi menolak pendapat tersebut. Justru Hiromi menyadari bahwa Bouya sedang melakukan kebalikannya. Bouya hanya tidak ingin teman-temannya ikut terlibat ke dalam masalah tersebut. Hiromi menambahkan bahwa tak diragukan lagi, peperangan akan segera tumpah dan mungkin seseorang akan mati. Yasuda mendengar itu, hanya bisa menunduk dan menyebut nama Bouya. Scene berpindah kembali di mana Bandou sedang dihajar habis-habisan oleh anak buah Mito. Bandou terkapar dan sudah babak belur. Mito pun menanyakan kepada anak buahnya yang sedang menghajar Bandou, apakah dia sudah mati apa belum.
Para anak buahnya pun menjawab bahwa Bandou belum mati. Lalu para anak buah Mito tadi pergi meninggalkan Bandou. Namun saat mereka akan pergi meninggalkan Bandou, tiba-tiba Bandou kembali berdiri dan mengatakan bahwa dia tidak akan mati di sini. Anak buah Mito yang akan menghampiri Bandou untuk menghajar lagi ditahan oleh Mito. Mito pun bertanya kepada Bandou apakah Bandou sudah siap bertemu dengan penciptanya. Lalu dari arah yang tak terduga ada motor melaju kencang yang menabrak Bandou. Yamazaki yang melihat itu, hanya bisa berteriak memanggil nama Bandou. Seketika Bandou terpental dan tersungkur. Orang yang memakai motor itu adalah anggota TFOI yang lain. Melihat Bandou sudah terkapar, Mito langsung berbicara kepada Yamazaki bahwa berikutnya adalah Yamazaki. Yamazaki sangat kaget mendengar hal itu. Karena dia merasa sudah menuruti semua perintah Mito. Namun Mito melanggar janjinya yang akan membiarkannya pergi. Mito mengatakan bahwa Yamazaki juga akan mendapatkan gilirannya. Karena Mito tidak bisa percaya begitu saja kepada Yamazaki. Yamazaki yang mendengar itu sambil diseret oleh anak buah Mito hanya bisa berteriak. Kau bajingan. Jadi sudah lama kau merencanakan ini. Sini kau bajingan. Mito pun hanya tertawa dan menjawab. Benar sekali. Setelah kau menjebak Bandou, kau tidak dibutuhkan lagi. Yamazaki semakin emosi mendengarnya dan mengatakan. Sialan kau bajingan. Apa kau pantas menjadi manusia? Lalu scene diperlihatkan di mana Bandou dan Yamazaki sudah terkapar di bawah hujan dikelilingi oleh para anggota TFOA. Scene ditutup di mana Bouya yang sedang duduk merokok dan memikirkan sesuatu tentang The Front of Armament. Dia hanya bergumam, The Front of Armament ya. Dan cerita kali ini pun selesai. Gimana alur ceritanya teman-teman? Menarik bukan? Jika kalian punya usul, silahkan ketik di kolom komentar di bawah ya. Saran dan masukan kalian akan sangat berarti bagi kami demi channel ini makin berkembang. Terima kasih yang sudah menonton. Nantikan cerita selanjutnya. Tekan subscribe dan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan ceritanya. Sampai jumpa kembali.